Haleluya, puji Tuhan saudara. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sebentar akan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakan kami bersekutu dengan Engkau. Dan biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau angkat satu pujian penyembahan kita. Bapa Engkau baik. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau.
Bapa yang mulia, Allah yang setia, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sembah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya pujian penyembahan kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur, kami bersyukur pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari
umat pemenang-Mu. Kau tidak pernah biarkan kami kalah menghadapi setiap persoalan masalah kami. Bahkan Engkau tidak pernah lalai untuk menepati segala janji-janji-Mu. Betapa kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu boleh memberkati sidang jemaat-Mu. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam pergumulan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Bersyukurlah kita diberi kesempatan lagi, kesehatan untuk beribadah pada pagi hari ini, meskipun kita masih tetap dalam suasana terbatas online, tidak sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Sekali lagi, tidak mengurangi makna ibadah kita, apapun situasinya, apapun sistemnya, sejauh setiap ibadah itu kita lakukan, kita nikmati dengan sepenuh hati yang haus dan punya hasrat menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menaikkan rasa syukur kepada Tuhan, karena kita yakin kalau masih hidup sampai saat ini, semua karena berkat anugerah kasih karunia Tuhan. Meskipun hidup kita dalam situasi mungkin saja kita anggap tidak sesuai atau belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar lagi kitab Yesaya. Beberapa kali saya sudah mengajak Bapak Ibu belajar dari kitab Yesaya. Pagi ini sekali lagi kita membaca pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saja. Sebagai berikut. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah.
Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Indah sekali firman Tuhan yang disampaikan Yesaya ini kepada umat Allah. Penuh harapan, penuh kegembiraan, sukacita, dan juga berkelimpahan, sehingga mereka akan bersorak-sorai sedemikian rupa. Apa yang akan dilakukan Tuhan kepada umat ini diibaratkan dalam istilah-istilah tadi. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Wah, personifikasi ini ya. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ini ungkapan-ungkapan puitis rupanya. Ya. Dan inilah sesungguhnya yang memang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan yang dikala itu mereka sedang dalam situasi yang masih terbelenggu oleh karena beban, kesulitan, dan persoalan-persoalan yang lainnya. Seperti sering saya sampaikan, bahwa umat Allah ini pernah mengalami kesulitan karena dikalahkan. Di bagian utara dari umat Allah dikalahkan oleh orang-orang Asyur. Mereka harus menderita sekian waktu. Bahkan hidup umat Allah dicerai-berai. Dijadikan satu dengan berbagai bangsa. Sehingga terjadilah asimilasi di antara mereka. Dan mereka melahirkan generasi-generasi yang tidak murni Yahudi lagi. Sebaliknya umat yang berada di bagian selatan juga diizinkan Allah harus mengalami persoalan yang sama oleh karena dikalahkan, ditaklukkan negeri mereka, Yerusalem, bahkan bait Allah pun dihancurkan oleh orang-orang Babel. Mereka harus menjadi bangsa yang berstatus tawanan, terbuang dari negeri asalnya Yerusalem, harus menetap di Babilonia. Dan itu bukan setahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun. Bagaimanapun situasi itu akan sangat mempengaruhi kehidupan mereka, satu persatu orang. Ya, sebagian besar mereka mengalami kelemahan, kelesuhan lahir batin. Sebagaimana ungkapan-ungkapan tadi. Tangan menjadi lemah, lesu. Lutut menjadi goyah. Hati orang tawar. Dan suasananya takut mencekam. Itulah gambaran. Dikala umat Tuhan ini dalam keadaan yang terbelenggu, susah. Karena persoalan-persoalan yang telah dialaminya. Saudara, situasi ini mungkin saja juga sedang kita alami hari-hari ini. Ketika Allah juga mengizinkan seluruh bumi dan juga negeri kita berada dalam keadaan pandemi virus COVID-19. Ini bukan masalah sederhana. Karena ternyata ini berlarut-larut sudah sekian waktu. Dan berdampak pada segala segi kehidupan kita. Ya ekonomi, ya sosial, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Aktivitas kita dibatasi.
Dan lebih banyak kita di rumah saja. Dan tentu ini berdampak. Yang nyata adalah kejenuhan. Nah, bukankah ketika kita terserang oleh kejenuhan, ini juga membuat keberadaan kita lesu, kehilangan gairah, kehilangan semangat, kehilangan motivasi. Ibaratnya seperti yang diucapkan Alkitab kita tadi, tangan kita lemah, lesu, lutut kita goyah, hati kita tawar, dan suasana takut mencekam, paranoid. Saya yakin, kalau kita setuju, kita akan mengamenkan apa yang saya sampaikan ini. Walaupun tentu ada sekelompok kecil orang yang mungkin karena COVID ini tidak ada pengaruh apa-apa dari sisi negatif. Karena berbagai faktor yang mereka miliki. Tapi mungkin saja sebagian besar orang akan mengalami situasi sebagaimana telah dialami oleh umat Allah pada waktu dahulu, yang sebelah utara terbelenggu oleh bangsa Asyur, yang sebelah selatan terbelenggu oleh bangsa Babel. Kalau kita rajin membaca Alkitab, kita akan menemukan berbagai keluhan, bahkan kekecewaan, ucapan-ucapan marah mereka. Mengapa Allah membiarkan? Mengapa Allah tega mengizinkan seperti ini? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sebagaimana pernah saya sampaikan, mereka sambat. Mereka berkata kepada Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan kami? Mengapa Engkau membiarkan kami seperti ini? Dan lain sebagainya. Mungkin saja sekali lagi, seperti itu juga jeritan-jeritan hati kita selama ini. Mengapa Engkau Tuhan biarkan kami seperti ini? Berapa lama lagi Tuhan? Situasi seperti ini harus kami nikmati. Lihatlah kami semakin letih, lesu, lemah. Goyah lutut kami. Tawar hati kami. Jenuh suasananya. Bapak Ibu, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi. Sebagaimana umat Tuhan dulu. Kita tidak tahu juga jawaban yang pasti mengapa Tuhan izinkan pandemi ini berlangsung terlalu lama dan berdampak juga pada kehidupan kita semua. Tapi marilah kita belajar membuka mata rohani kita, mata batin kita pada sisi yang lain. Bahwa ternyata di balik pengalaman sebagaimana yang dialami umat Allah di bawah kekuasaan Asyur, di bawah kekuasaan Babel ini, akhirnya mendapat pengharapan untuk mereka kembali bersuka cita, bersorak-sorai. Marilah kita lihat sisi itu juga, bahwa Allah juga sanggup memulihkan situasi ini, memberi pengharapan kita mengalami lagi, sehingga kita bisa bersuka cita, bersorak-sorai di balik apa yang sedang kita alami hari-hari. Memang, kalau kita hanya fokus pada kenyataan, kita semakin letih, lesu, jenuh, lemah, tawar hati. Bagaimanapun. Kehilangan motivasi untuk berdoa, kehilangan semangat untuk ibadah, kehilangan gairah untuk melayani Tuhan sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Tapi cobalah kita juga belajar dari nasihat firman Allah ini. Lihatlah pula dari sisi lain, bahwa sesungguhnya ada pengharapan di dalam Allah. Ada pemulihan di dalam Allah sebagaimana ayat-ayat ini. Dan demikianlah memang yang disampaikan firman Allah melalui Yesaya tadi. Bahwa sesungguhnya
Allah akan memulihkan padang gurun, padang kering itu akan bergirang. Bahwa Allah akan memulihkan padang belantara, akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar yang akan berbunga lebat. Kemuliaan Libanon akan dipulihkan. Semarak, Karmel, dan Saron akan dipulihkan. 3 tempat ini adalah 3 tempat yang makmur. Banyak padang gurun yang subur, saudara. Libanon, Karmel, dan Saron. Semua akan dipulihkan semaraknya. Padang gurun ibaratnya akan berubah seperti Karmel dan Saron, Libanon yang penuh kesegaran, padang hijau yang subur. Maka demikianlah juga tentunya kita belajar membuka mata hati, mata batin kita. Di balik kenyataan yang seolah-olah Tuhan membiarkan kita. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Engkau izinkan situasi ini membuat kami letih, lesu, tawar hati, kehilangan motivasi. Belajarlah. Sebelum terlambat, lihatlah. Pada sisi lain kita punya Allah yang besar. Allah pencipta langit bumi, yang menguasai segenap alam semesta, yang menguasai setiap musim dan peristiwa. Dia dapat memulihkan, mengubah situasi ini menjadi lebih penuh pengharapan dan sukacita. Maka akan terjadi sorak-sorai seperti ayat ini. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini sekarang yang menjadi tanggung jawab kita. Bertahan di dalam kenyataan yang pahit ini sedemikian rupa. Sambil menumbuhkan pengharapan dengan mata batin, mata hati, mata iman. Ada waktunya Allah akan memulihkan kita semua. Sebagaimana Allah akan memulihkan umat pilihannya yang sedang terpuruk di Babel khususnya ini. Bapak Ibu, mungkin ada baiknya kita membaca Amsal Sulaiman pasal 10. Ayat 30. Ayat yang bisa menumbuhkan pengharapan kita di tengah kelesuan dan kejenuhan hidup hari-hari ini. Amsal Sulaiman 10 ayat 30. Perhatikan dan peganglah firman ini. Orang benar, orang percaya yang dibenarkan oleh Tuhan tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Ini jaminan. Tidak selama-lamanya. Kita yang percaya, yang dibenarkan oleh Allah, terombang-ambing, bingung, resah, gelisah, lesu, tawar hati dan jenuh. Tidak selamanya. Terjemahan katakan tidak akan goyah, tidak akan bergeser. Jadi tidak selama-lamanya. Jadi yang kita butuhkan bagaimana menumbuhkan daya tahan untuk terus bertahan, bertekun dalam pengharapan bahwa Tuhan sanggup memulihkan situasi ini. Segalanya berubah. Akan menciptakan sukacita sorak-sorai, kehidupan yang panen dengan kesegaran dan kemuliaan. Karena Allah datang sendiri untuk menyelamatkan kita, mengentaskan kita, memulihkan kita dari situasi-situasi sebagaimana hari ini kita rasakan. Inilah tanggung jawab kita sekarang. Belajar bertahan sedapat-dapatnya. Celikkan mata batin kita. Dan satu ayat lagi mungkin bisa untuk bandingan. Ibrani pasal 12, Bapak Ibu. Ibrani pasal 12. Coba kita baca ayat 11, ayat 12.
Intinya juga sama, mengingatkan kita. Ibrani pasal 12 ayat 11 dan 12. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Konteksnya adalah Tuhan akan mendidik, melatih anak-anaknya supaya anak-anaknya hidup semakin berkenan. Kira-kira seperti itu ayat sebelumnya. Dan ketika Tuhan sedang mengerjakan proyek latihannya, melatih dan mendidik kita, itu bukan sesuatu yang nyaman. Itu mendatangkan duka cita, sakit, dan lain sebagainya. Tapi firman berkata, tapi kalau kita bertahan dalam latihan itu, bertahan dalam pendidikan Allah itu, maka kita akan berbuah kebenaran yang memberikan damai kepada kita yang telah siap dilatihnya. Firman Allah ingin mengajak kita, situasi hari ini bisakah kita terima? Allah sedang mendidik dan melatih kita. Allah mengizinkan semua kita hadapi. Memang duka cita rasanya, memang sakit rasanya, memang jenuh rasanya. Tetapi kalau kita bertahan, bertekun dalam situasi ini, kita akan menghasilkan buah kebenaran yang menyenangkan hati kita. Ayat 12 kita akhiri. Sebab itu, ini nasihatnya, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ibrani 12 ayat 11 sampai 13, saudara. Oleh karena itu, karena Allah sedang mengizinkan kita terdidik, terlatih untuk menghasilkan buah kebenaran yang menyenangkan hati Allah lewat situasi ini. Kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah, luruskanlah jalan bagi kaki kita, karena yang pincang dan terpelecok akan disembuhkan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong, Tuhan Roh Kudus memampukan kita. Allah tidak tertidur, Dia melihat sampai di mana hari ini batas kekuatan kita. Tapi firman Allah ya dan amin. Kalau ini memang diizinkan Allah untuk kita alami, mari dengan rendah hati, bisakah kita belajar, Tuhan, kalau ini memang Engkau izinkan kami terdidik dan terlatih, iman kami terdidik dan terlatih oleh hal ini, kuatkanlah kami, tabahkanlah kami, supaya kami bertahan, supaya tangan yang letih, tangan yang lesu, jalan yang bengkok, jalan yang tidak lurus, dipulihkan, disembuhkan, sebagaimana sedia kala, dan kami akan bersorak-sorak. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang baik pagi ini kami dapat beribadah, menyambut firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami, kami lebih memahami firman-Mu, bahkan bukan sekedar memahami, kami mendapat motivasi baru, semangat baru, kekuatan baru oleh karena firman-Mu, sehingga kami dapat bertahan dalam situasi yang paling sulit hari ini, sehingga kami dapat mengakhiri proyek latihan pendidikan-Mu ini bagi iman kami, sehingga hasilnya kami akan berbuah kebenaran yang lebih berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Jadilah seperti kehendak-Mu. Kiranya semua orang yang haus dan menyambut firman-Mu diberkati dengan kekuatan baru, semangat baru. Bahkan segala keperluan yang Engkau berkenan, Engkau juga sanggup mengadakannya. Terpujilah kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita akan akhiri ibadah kita. Pada saat hari ini kita mau angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur dan berdoa serta menerima berkat. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami dapat menyelesaikan ibadah pagi hari ini. Berkenanlah Tuhan terus melimpahkan kasih karunia-Mu atas kami, atas jemaat-Mu, atas umat-Mu yang telah beribadah bersama dengan kami dimanapun mereka berada. Setiap pergumulan hidup mereka, Allah pun mengerti, Allah pun siap untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang dalam pergumulan, kebingungan, teguhkan hati mereka, dan jelekkanlah mata iman untuk melihat bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan ada pengharapan yang telah dijanjikan. Terlebih kami berdoa untuk keluarga Bapak Julianto Panuju yang pada hari Rabu telah Engkau panggil kembali ke rumah Bapa. Kiranya penghiburan-Mu atas keluarga almarhum. Diberkati semua kaum keluarga dimanapun dari almarhum, Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami juga terus berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, para pemimpin kami, belas kasihan, anugerah, kemurahan, kekuatan, hikmat, marifat, dan kearifan, kesehatan, Kau karuniakan kepada beliau-beliau, supaya beliau tetap dengan teguh hati, dengan benar, dengan jujur, dapat mengerjakan segala tugas yang dipercayakan rakyat, demi kebaikan, kemakmuran, dan pemulihan bangsa ini, khususnya dari persoalan-persoalan krisis pada hari-hari ini. Kalau Tuhan mengambil bagian bekerja bersama, kami yakin pasti akan ada jalan keluar yang terbaik. Terpujilah Kau kekal selama-lamanya. Diberkati seluruh jemaat Efrata Jogja yang juga setia mendukung pelayanan ibadah ini, setia mengambil bagian kebersamaan dalam ibadah. Kiranya Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Lihatlah setiap pergumulan mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk mengulurkan tangan pertolongan-Mu, karena Engkau penuh limpah dengan belas kasihan. Kami imani semua yang boleh terjadi atas setiap kehidupan kami, terlebih bagi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah yang terbaik. Kesembuhan terjadi atas mereka yang sakit, sempurnalah pertolongan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Diberkati
warga Jemaat Efrata yang hendak dan berkenan mempersembahkan persembahan kasih mereka, mengembalikan milik Tuhan. Tuhan, kuduskan setiap hati mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang saudara-saudaraku semua, terimalah segala kelimpahan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus dan persekutuan pertolongan Roh Kudus atas kita selama-lamanya. Wajah Tuhan menyinarimu, tangan Tuhan menggendongmu sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.